Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari mahasiswa Stikes Karisma Karawang akan memberikan pendidikan kesehatan terkait hidrosefalus pada anak. Kami dari kelompok 10 program Profesi Nurse tahun 2020. Tugas ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah keperawatan anak. Kami beranggotakan ada 7 orang. Di sini ada Rizky Sinta, saya sendiri, ada Nur Malaningrum, ada Nur Wahyudin, Otinopianti, Putriani Rupa Gustia, ada Tommy Murgiana, dan saya Pudin. Nah, yang pertama kita mulai dari pengertian hidrosefalus itu sendiri. Hidrosefalus itu penumpukan cairan di rongga otak sehingga meningkatkan tekanan pada otak. Pada bayi dan anak, hidrosefalus membuat ukuran kepala yang menjadi membesar. Nah, hidrosefalus ini dapat dialami oleh siapa saja, tetapi lebih seringnya dialami oleh bayi dan orang-orang yang berusia 60 tahun ke atas. Untuk penyebabnya itu sendiri, yang pertama ada kelainan bawaan atau dari sejak lahir, lalu ada infeksi dalam otak, tumor otak, dan perdarahan dalam otak saat sebelum dan sesudah kelahiran. Nah, hidrosefalus pada bayi ini ditandai dengan lingkar kepalanya yang biasanya cepat membesar. Selain itu, akan muncul benjolan yang terasa lunak di ubun-ubun kepala. Hidrosefalus bisa juga terjadi pada bayi ketika proses persalinan atau beberapa saat setelah dilahirkan. Di sini juga ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kondisi tersebut. Di antaranya ada perdarahan di dalam otak akibat kelahiran sebelum waktunya, yaitu sebelum minggu ke-37. Perkembangan otak dan tulang belakang yang tidak normal sehingga menyumbat aliran cairan ke otak. Ada juga infeksi selama masa kehamilan yang dapat memicu peradangan pada otak janin, misalnya seperti rubella atau sifilis. Komplikasi hidrosefalus yang pertama ada peningkatan tekanan dalam otak, kerusakan otak, penurunan IQ, perlambatan perkembangan proses berpikir, kesehatan mental atau emosional dalam bersosialisasi, dan fisiknya infeksi. Beberapa cara yang dipercaya efektif untuk mencegah timbulnya penyakit hidrosefalus pada janin dan bayi. Yang pertama, melakukan imunisasi secara lengkap. Pemberian imunisasi pada bayi dan ibu hamil merupakan langkah pencegahan hidrosefalus yang sangat efektif. Salah satu bentuk imunisasi yang sangat penting adalah pemberian vaksin MMR yang berfungsi sebagai penangkal kemunculan penyakit demam campak dan rubella. Kedua, melakukan pemeriksaan berkala. Pemeriksaan kandungan secara rutin sangat dianjurkan bagi ibu hamil. Selain untuk memantau perkembangan janin, hal ini juga berguna untuk mendeteksi adanya gangguan medis atau kelainan tertentu yang muncul pada masa-masa kehamilan. Semakin cepat dokter mendeteksi adanya gejala penyakit hidrosefalus pada janin, maka penanganan yang diberikan pun akan semakin cepat sehingga risiko fatal dari kemunculan penyakit ini dapat dihindari. Untuk yang ketiga, yaitu ada memastikan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Terus ada yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, menjaga bayi dari cedera kepala. Itu dia tadi penjelasan seputar hidrosefalus. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga info kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.